Selamat datang di Project Crime Fiction. Di channel ini saya akan banyak mengupas tentang dunia fiksi kriminal, mulai dari cerpen, novel hingga novela sampai film. Harapannya semoga nanti ketika kalian setelah menonton channel ini, kalian bisa menemukan beragam ide yang menarik untuk bisa kalian tulis sebagai cerita fiksi kriminal kalian nantinya. Nah, untuk hari ini saya akan berdiskusi dengan kalian atau ya ngomongin soal apa yang disebut dengan plot. Saya perlu menggarisbawahi lagi ya bahwa plot yang akan saya sampaikan di sini adalah plot menurut pandangan saya, dan tentunya ini akan nggak jauh beda kok dengan pengertian-pengertian plot yang bisa kalian temui di kelas-kelas kepenulisan lainnya maupun di situs-situs yang kalian percayai atau situs kepenulisan lainnya. Jadi, bagi saya plot ini adalah struktur yang menyusun cerita kalian dari awal sampai akhirnya bagaimana. Di dalam plot atau di dalam struktur cerita ini, di dalamnya akan meliputi banyak hal, seperti siapa si tokoh ini, apa yang ia lakukan, masalah utama apa yang dihadapi oleh si tokoh yang kalian tulis, lalu bagaimana si tokoh ini mengakhirinya. Ya agak-agak mirip-mirip dengan drama 3 babak ya yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, drama 3 babak ini sebenarnya konsep klasik yang banyak dipakai oleh para penulis lainnya. Ada pula situs yang mengatakan bahwa di dalam plot ini nggak cuma drama 3 babak, namun ada 5 struktur yang bermain di dalam plot ini. Struktur ini seperti kurang lebih tempat ya, setting latar dan waktu, kemudian ya penokohan, karakteristik seperti itulah ya. Oke, di sini saya akan menggarisbawahi juga bahwa bagi saya pribadi, plot ini memegang peranan yang sangat penting dalam cerita fiksi kalian. Walaupun Project Crime Fiction ini akan lebih banyak mengulas tentang fiksi kriminal ya, namun pembahasan kali ini juga bisa berlaku bagi semua genre yang kalian pilih, entah kalian pilih drama, atau kalian pilih science fiction, atau kalian pilih cerita fantasy dan lain sebagainya. Apa yang akan saya sampaikan ini bisa kok diterapkan di semua genre yang kalian pilih. Nah, mengenai plot ini sendiri, mengapa saya beranggapan plot ini menjadi sangat penting? Sepenting apa plot dalam sebuah cerita? Saya memposisikan plot ini ada di nomor 1 ya, ada dalam nomor 1 prioritas kepenulisan. Lalu kenapa tidak membuat ide atau kenapa tidak menjadikan ide sebagai prioritas utama? Soal itu saya ada alasannya sendiri, bahwa banyak kita temui ide cerita di setiap atau di beberapa cerita kepenulisan ya, atau bahkan film, ini nyaris-nyaris sama. Misalkan idenya adalah ini misalkan dari genre fiksi kriminal ya, ada seorang pembunuh berantai yang psikopat gitu ya. Ini kan sudah banyak sekali ide semacam seperti ini yang bisa kita temui di cerita-cerita ataupun bahkan di film-film fiksi kriminal. Kemudian si psikopat ini ada di tengah-tengah masyarakat nih. Nah, ini kan udah sering banget ya kita temui. Ada film seperti Boston Strangler ya, pokoknya kalau diartikan di bahasa Inggris itu artinya adalah si penggantung atau si penjerat leher dari kota Boston. Ini film klasik yang mengisahkan tentang psikopat yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan cerita ini katanya based on true story. Lalu ada cerita lagi, misalkan sekelompok remaja yang terjebak di semacam pondokan kayu ketika mereka berrekreasi. Ini juga sering kita temui cerita hal semacam ini, seperti Cabin in the Wood ya, meskipun itu genre-nya mungkin horor lalu berubah ke agak-agak science fiksi, tapi unsur science fiksinya ini agak sedikit ya, atau mungkin dia lebih cenderung horor ya. Saya beranggapan Cabin in the Wood ini ada unsur science fiksinya karena di dalam cerita itu kita bisa menemui beberapa pasukan yang memang dengan teknologinya mereka lantas membuat para remaja ini bisa terjebak di dalam sebuah kabin yang mereka ciptakan. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan plot.
Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ide cerita ini atau ide cerita yang kalian temui rata-rata di cerita fiksi, baik cerpen, novel, novela atau bahkan film, ini bisa nyaris sama di setiap ceritanya. Akan tetapi jika pada cerita-cerita yang banyak ditemui kesamaan ini, kita membuat plot yang menarik ya. Kita membuat plot yang menarik di dalamnya. Tentu cerita yang idenya, konsepnya ini tadinya agak-agak mirip, ini bisa sedikit berbeda atau bahkan berbeda sama sekali. Jadi begini maksud saya, kalau misalkan kalian memiliki ide cerita yang kalian pikir kurang menarik atau biasa ya, atau mungkin kalian bilangnya, oh ideku cuma standar aja nih gitu. It's okay selama kalian bisa menciptakan plot yang bagus. Selama kalian bisa menciptakan plot dan berkreasi dengan ide cerita kalian yang kalian anggap sederhana itu, tentu cerita kalian akan bisa menjadi menarik atau bahkan bisa sangat menarik dan bahkan berbeda dari cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya. Ya, saya pikir ini sudah jelas ya bahwa ide, walaupun ide ini terbilang beberapa orang mengatakan ide itu susah dicari, tetapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa hampir semua atau bahkan kebanyakan ya, agak lebih banget kalau saya bilang hampir semua, bahkan kebanyakan itu kita bisa menemui plot cerita yang ide cerita yang nyaris sama, agak mirip-mirip dengan cerita yang lain. Akan tetapi makernya ya, kreatornya ini menciptakan plot yang mungkin bisa dibilang berbeda dari yang sudah ada. Disinilah mengapa saya beralasan meskipun ide kalian sederhana, tetapi jika kalian bisa menyusun plot cerita dengan baik, cerita kalian akan menjadi baik, cerita kalian akan menjadi bagus, seperti itu. Nah, saya ingin garis bawahi lagi atau menitik beratkan ya, mengapa plot itu tidak bisa dipandang sebagai satu atau dua bagian saja. Kalau di sebelumnya saya mengatakan bahwa jangan terlalu memikirkan bab pertama dalam sebuah cerita. Nah, maka saya perlu menekankan lagi bahwa plot ini tidak hanya sebatas pada bab pertama yang menarik atau bahkan ending yang sangat mengejutkan. Ini nggak cuman itu, plot ini harus dilihat secara globe ya, secara keseluruhan. Saya akan ambil contoh seperti ini. Nah, di tangan saya ini sudah ada globe ya, ada bola dunia. Tapi kalau dibilang bola dunia ini juga kurang tepat juga, biasanya ada di belakang lemari situ. Ini adalah globe bulan ya, globe tentang bulan. Kalau misalkan di sini kan kita bisa melihat ada beragam kawah ya, kawah yang bisa terlihat di sini. Ini ada yang hijau-hijau, ini adalah kawahnya ya, yang hijau-hijau ini adalah kawahnya. Nah, kalau kita putar globe ini secara keseluruhan, maka kita bisa melihat seluruh bagian dari permukaan bulan yang disimulasikan ke dalam benda sekecil ini. Ya, ini seperti ini. Nah, begitulah kita harus memandang cerita kita. Kalau kita hanya beranggapan atau kita hanya mementingkan bab satu yang utama atau bab satu yang harus dipikirkan secara serius ketika mengerjakan cerita, percayalah bahwa bab satu kalian ini hanya seperti kawah yang ada di sini. Ya, kawah ini pasti dikenal. Kawah ini pasti mungkin bagi para astronom, kawah ini mungkin dikenal ya oleh orang-orang. Namun untuk bisa mengenal bulan secara keseluruhan, orang ini harus melihat secara keseluruhan dari seluruh permukaan bulan ini. Mereka harus tahu kawah-kawahnya ya, mungkin bagi para astronom seperti itu. Atau mereka juga harus tahu sifat-sifat bulan yang lain yang bisa mereka temukan. Jadi contohnya seperti itu sih. Ini perumpamaan saja ya, bahwa cerita itu tidak bisa hanya dipandang dari satu atau dua bab saja, tapi secara keseluruhan cerita. Bagaimana bentuk cerita ini bisa kita kenal atau dikenal oleh pembaca, maka kita perlu merancang plot yang bisa dikenali dengan jelas oleh pembaca. Jangan sampai cerita kita meskipun bab 1, bab 2, bab 3 dan bab seterusnya sampai ending kita anggap selesai, tapi karena plot yang kita buat ini tidak matang sehingga para pembaca pun akan bingung dengan cerita kita ini sebenarnya tentang apa sih.
Seperti itulah kira-kira penjelasan saya hari ini. Em, Terima kasih sudah menyimak ulasan saya kali ini, dan ikuti terus video atau postingan dari Project Crime Fiction, dan kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Salam.